Sahabat sekalian, video kita kali ini akan berbicara tentang bagaimana caranya kita membaca laporan vocational interest, bab minat dan bakat seseorang, sehingga dari situ kita bisa melihat nantinya seseorang itu akan lebih cenderung baik bekerja di bidang apa, pada profesi apa, masuk ke jurusan mana. Baik. Di bab vocational interest ini kita menggunakan teori dari John Holland. Intinya pada dasarnya kita ingin mencari kecocokan antara tempat dia bekerja dengan karakter kepribadiannya, personality and environment fit. Kalau ada kecocokan antara kepribadian dia dengan tempat dia bekerja, maka akan tumbuh kenyamanan ketika bekerja di bidang tersebut, dan akan tumbuh kesadaran cinta yang akan membuat seorang itu lebih fokus dalam bekerja. Nah, pada bab vocational interest ini ada 8 minat bakat seseorang yang dinilai. Pertama, ada potensi realistik yang mengarah pada technical, ada potensi investigatif yang mengarah kepada kemampuan untuk melakukan research, analitik dan sebagainya, ada artistik, ada social, ada enterprising, dan ada conventional. Nah, sekali lagi, bagian yang ini adalah bagian dari raw data murni yang sebetulnya interpretasinya akan lebih jelas dilihat ketika kita menggunakan model rainbow pelangi seperti ini. Nah, misalkan dari data yang tadi kita bisa melihat bahwa potensi artistiknya dari datanya sangat kuat, investigatifnya juga sangat kuat, realistiknya pun demikian, pada potensi konvensional pun demikian. Nah, pada sisi enterprising ini adalah titik kelemahan yang harus diimprove, demikian juga pada potensi sosial. Nah, data ini sebetulnya hanya melihat data pada secara keseluruhan, tetapi pada spesifik jenis pekerjaan atau profesi tertentu belum tergambarkan. Misalkan pada teori John Holland, untuk pekerjaan bidang profesi arsitektur mensyaratkan nilai artistik yang tinggi, nilai investigatif yang tinggi, dan pada saat bersamaan nilai realistiknya pun tinggi, atau istilahnya itu ARI. Nah, untuk melihat spesifik jenis pekerjaan apa yang cocok untuk kita, atau jenis profesi dan jurusan apa yang cocok untuk kita, Bapak dan Ibu bisa melihat hasilnya di sini, di Jobfit Index. Nah, Jobfit Index. Nah, Jobfit Index pun sama menggunakan warna-warna yang berbeda satu sama yang lainnya. Seandainya ini adalah jenis pekerjaannya, ada social laboratory, ada information technology, ada pekerjaan teknik di sini, ada termasuk kedokteran di sini. Kalau di halaman kedua lebih pekerjaan yang lebih kurang kompleks ini, ada pekerjaan-pekerjaan sosial, sales, marketing, pendidikan, ada media advertising sampai ke hospitality. Untuk bisa membaca data Jobfit Index, kecocokan kita bekerja di profesi mana, bisa dilihat di warna-warna seperti ini. Warna purple menunjukkan kalau seseorang itu sangat direkomendasikan bekerja di bidang tersebut. Kalau dia warnanya biru, maknanya secara umum dia direkomendasikan. Kalau warnanya hijau, menurut pandangan kami kurang direkomendasikan. Kalau dia warnanya kuning, tidak direkomendasikan. Kalau dia warnanya merah, maknanya tidak direkomendasikan, dan itu adalah titik kelemahan yang bersangkutan. Kalau kita perhatikan satu persatu, misalkan pada potensi social science laboratory R&D di data kita, misalkan seseorang ini, di sampel ini direkomendasikan oleh kita, warnanya sangat baik, dan di ujung ini ada nilai dari datanya, misalkan ini 145, 142, 141, 144. Ini menunjukkan secara umum nilai atau level dari rekomendasi yang kita berikan secara umum. Nah, sekali lagi, hasil rekomendasi ini sebetulnya berdasarkan seperti nilai-nilai ini 135, 142, 147 dan sebagainya, sangat dipengaruhi oleh faktor kepribadian yang dimiliki oleh seseorang dan faktor general cognitive ability atau kecerdasan atau kemampuan kecerdasan umum yang dimiliki oleh seseorang, kemampuan seseorang memecahkan persoalan-persoalan kompleks, dan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah-masalah yang agak indah. Sebetulnya intinya secara umum, sebetulnya dasar dari penomoran yang tadi itu didasari
dari teori general cognitive ability di halaman sebelumnya, atau yang disebut kemampuan kognitif umum, yang kita petakan menjadi ada yang nilainya itu smart, superior, very superior, high average, average, below average, fair, inferior, sampai ke poor. Jadi nilai general cognitive ability di sini mendasari semua nilai-nilai yang ada di halaman Jovit Index. Terima kasih, semoga bermanfaat.